Adik, Sama-sama. sudah 7 bulan yang lalu ya. Ya. Ada kira-kira tidak pertanyaan yang dari umat selama pengalamannya kita yang wah susah dijawab ini. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Pertama terima kasih dan kita sudah diundang lagi. Insya Allah sih selama untuk kebaikan Mm-mm. kita pasti akan coba luangkan waktu. Kalau masalah pertanyaan, kalau saya pribadi selama ini sih insya Allah dijawab semua. Berarti kita coba ya Ustadz ya. Ini Hmm. karena random ya pertanyaan karena Hmm. kita kumpulkan ini dari semua umat yang punya keresahan. Hmm. Yang pertama umat-umat dari wanita ya ingin bertanya tentang poligami sebenarnya. Karena kan poligami itu kalau saya tahu sejarahnya itu kan dari Nabi. Hmm. Nah, di masyarakat itu kan banyak kalimat-kalimat bahwa berpoligami itu menjadi sebuah keharusan untuk wanita-wanita dalam Islam untuk menerima hal itu. Nah, ini pertanyaannya apakah itu benar atau tidak, Ustadz? Hmm. Jadi kalau poligami itu sebenarnya bahasan tertinggi dalam bab nikah. Iya. Kalau dalam Islam. Jadi dimulai dari pernikahan dulu, kemudian dimulai dari tata caranya, supaya sesuai dengan agama. Mm-mm. Kemudian dari proses perkenalan sampai proses pernikahan, sampai setelah jadi suami istri, hak dan kewajiban, terus punya anak, hak anak-anak, pendidikan mereka, kemudian hak kerabat, baru kemudian pindah level demi level sampai nanti ada salah satu bahasanya adalah poligami. Oh, jadi harus lewat itu dulu? Ya tentu saja. Kalau itunya belum bagus bagaimana? Ya harusnya itu ditata dulu. Ibaratnya orang kalau ingin membuka perusahaan atau cabang perusahaan, maka harus sehat dulu perusahaan yang pertama. Oke. Kalau menerima secara hukum dari Allah, iya. Oke. Sebagaimana menerima perintah sholat, sebagaimana menerima perintah puasa, perintah nikah, dan juga ada poligami dalamnya itu memang harus diterima sebagai sebuah hukum. Oke. Tapi apakah harus dipraktikin? Jawabannya itu tidak. Karena dia pendapat ulama ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah. Kalau sunnah kan berarti dia pilihan. Oh, sunnah itu berarti pilihan? Ya, artinya dia boleh kerjakan, boleh tidak. Oh, oke. Dan sudah menjadi rahasia umum lah. Ya. Dari mungkin kalau kita ambil sampel orang Islam atau orang non-Muslim, dari 100 orang laki-laki, ya poligami paling 5, 6 atau 10. Nggak banyak lah. Ya. Tapi itu ada, kasus itu kan ada. Makanya Islam datang meletakkan sebuah hukum berhubungan dengan masalah itu. Oh, supaya ada aturannya. Iya, ada aturannya. Oh, saya mengerti. Jadi ada aturannya. Kan banyak kasus-kasus. Contoh misalnya kasus seorang wanita mandul, tidak bisa punya anak. Iya. Islam menawarkan poligami di sini. Sebagai solusi. Ya, karena kalau dia poligami, daripada dia bercerai sama istrinya yang sudah 10 tahun, lebih baik ada wanita lain yang bergabung dalam rumah tangga itu yang nanti bisa memberikan mereka keturunan. Iya. Nah, itu kalau permasalahan mandul di? Itu contoh. Contoh di? Kan ini solusi. Solusi. Iya. Solusi cukup banyak dalam masalah ini. Cukup banyak solusi masalah ini. Misal, contoh yang lain, seorang wanita lebih tua dari suaminya. Kan ada kasus terjadi kan? Iya, ada juga. Misalnya suaminya lebih muda. Iya. Istrinya terlalu tua. Kemudian istrinya misalnya sudah manufos atau memang sudah tua. Nggak memungkinkan lagi untuk melayani biologi suaminya. Sekarang masa setelah berjalan 15-20 tahun berumah tangga harus cerai? Iya. Contoh, untuk memenuhi agar suaminya tidak melakukan perzinahan di luar, dia berpoligami. Iya. Contoh. Iya. Cukup banyak kasus dalam masalah-masalah seperti ini. Nah itu kan banyak juga sekarang poligami itu kan biasanya kan kita tidak tahu hatinya laki-laki ini kan. Mungkin alasannya begini, tapi tiba-tiba lebih ke hawa nafsu saja. Enggak, segini. Jadi dia bisa menjadi solusi dari permasalahan. Iya. Dia juga bisa dalam bentuk ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Jadi kalau misalnya ada laki-laki, dia nggak ada masalah, tapi dia ingin melangkah untuk berpoligami. Apakah boleh dalam Islam? Dibolehkan. Tapi memang harus memenuhi syarat. Syarat? Iya, kan ada syarat-syaratnya. Iya, saya tahu itu ada syarat-syarat. Ya, jadi syaratnya itu memang tentu saja dia harusnya jangan sampai dia berpoligami, kemudian dia merusak rumah tangga pertamanya. Itu satu. Ya, contoh misalnya gini, supaya lebih jelas. Saya kan laki-laki, tidak harus izin sama istri. Boleh nggak saya poligami, Ustaz? Asal nikah saja. Toh saya juga kan tidak dilarang dalam agama. Tidak ada syarat harus minta izin. Nah itu. Iya. Saya katakan benar. Itu memang tidak ada secara baku dalam agama Islam. Harus izin istri tidak ada. Tapi pertanyaannya, Anda ini mau poligami jangka pendek atau jangka panjang? Loh kok bisa? Lah ya. Seru juga deh. Iya. Lah ya. Jangka pendek itu begini.
Seorang laki-laki lihat perempuan, tertarik dia. Karena normal laki-laki suka dengan lawan jenisnya. Karena kan kalau Allah tidak kasih perasaan suka laki-laki sama perempuan ini, kan tidak akan ada populasi manusia. Kita pemilik sperma nih. Kalau tidak dibuat suka sama perempuan, nggak bakal kita mau tumpahin spermanya kan gitu. Nah sama juga perempuan, Iya sih. kalau dia tidak diberikan rasa suka sama laki-laki, dia tidak akan mau terima sperma, terus hamil, gendong bayi itu kan tidak mudah. Jadi memang sebenarnya itu fitrah alami dia ada. Dan itu dalam Al-Quran sudah diceritakan. Ditanamkan memang rasa suka itu. Nah kalau rasa suka ini misalnya, dia suka seorang wanita, terus dia berpikir secara Islam, daripada saya berzina, lebih baik saya menikah. Berzina diharamkan dalam Islam. Kalau menikah dibolehkan. Kemudian dia langsung menikah tanpa melalui proses yang harusnya nanti saya sebutkan di poligami yang jangka panjang. Udah dia menikah. Nah, sembunyilah dia. Sembunyi-sembunyi? Ya. Nah, ya itu ada pertanyaan juga Ya. tuh. Poligami sembunyi-sembunyi. Tanpa diketahui kan. Nah, sembunyi-sembunyilah dia. Itu banyak terjadi. Mereka sembunyi. Tapi ini pastikan dia akan seperti bom waktu. Kapan satu waktu ketahuan, dan pasti akan ketahuan. Tidak ada sesuatu yang kita rahasiakan di muka bumi ini, baik atau buruk, kecuali akan terbongkar. Oke. Jadi dia pada saat ketahuan ini jadi seperti bom waktu. Akan meledak. Nah di saat itu, dia pilihannya istri pertama atau istri kedua. Dan dia kalau ini dipertahankan, yang pertama, yang kedua, sayang kalau dilepas. Karena sudah berumah tangga juga. Apalagi memenuhi syarat-syaratnya. Maksudnya dia menikah dengan ada wali wanita, ada kalimat akad nikahnya, ada saksi dua, ada mahar, itu kan semua syarat-syarat dalam pernikahan terpenuhi. Iya. Sehingga ini pernikahannya juga sah gitu. Dia lepaskan istri kedua, bertahan sama istri pertama, ini sudah terlanjur juga sah. Dia bertahan sama istri kedua, istri pertama dilepas, maka ini juga zalim. Karena ini kan sudah lama sama Serba dia. salah. Nah, Serba salah. jadi di sini posisinya dia akan memilih salah satunya, dan itu juga akan menjadi masalah buat dia, karena kan berat dalam hati. Atau dia bertahan, tapi di sini tanda kutip dia sedikit terhina. Dan biasanya sifat laki-laki itu kan tidak mau dihina ya. Mungkin ada tutur kata yang tidak nyaman, keluar dari istri pertama, kan gitu. Dan ini akhirnya membuat dia bisa bertahan, tapi butuh waktu dan proses. Susah. Bukan juga susah, cuman butuh proses. Artinya dia butuh ekstra kesabaran. Iya. Bahkan lebih baik kalau dalam kondisi memang sang istri ini mengenal siapa orang itu. Contoh misalnya, pernah ada datang ke kantor, seringkali ada yang datang ke kantor kami konsultasi. Oh, ada juga? Iya, kebetulan ada seorang ibu itu, dia mu'alaf, masuk Islam. Terus dia cerita, dia datang ke kantor, dia nangis-nangis, ibu itu. Terus biasanya memang saya kalau di kantor, untuk ketemu sama perempuan, tidak mungkin kalau cuma berdua. Saya biasa minta ada mahramnya lah, ada suaminya, ada ayahnya, atau mungkin ditemanin sama beberapa orang, jadi rame. Tapi waktu itu karena dia datang, dia nangis-nangis, dia minta tolong waktu. Saya minta teman-teman di kantor, di manajemen, ayo kita sama-sama duduk. Mungkin dengar, ada masalah apa ibu ini? Kenapa bu? Ya saya mau konsultasi Ustadz, karena suami saya mau poligami. Oke, saya bilang, apa yang ibu mau tanyakan? Apa yang harus saya lakukan? Dia bilang. Suami saya ini sudah terlanjur mau poligami. Mau melangkah. Gitu. Sudah terlanjur mau poligami, mau melangkah. Sementara saya serba salah. Saya mau terima, hati saya masih berat. Saya nggak terima, nanti kalau suami saya ceraikan saya juga jadi beban. Oke? Saya boleh bertanya, Bu? Dia bilang boleh. Kira-kira apa yang membuat ibu berat menerima poligami? Saya mau tanya dulu, masalahnya apa? Anggap suami ibu menganggap poligami, apa yang jadi masalah? Disebutkan, yang pertama, saya takut suami saya lebih cinta sama istri yang barunya. Yang kedua, saya khawatir nanti dia curang dari sisi nafkah. Ada yang dia sembunyi-sembunyi, kasih uang, kasih apa gitu ya. Terus yang ketiga, dia meninggalkan saya. Dia menceraikan. Setelah disebutkan tiga itu saya tanya, ada yang lain nggak? Nggak ada. Oke. Saya bilang gini Bu, sebenarnya apa yang ibu sampaikan ini, jawabannya ada di suami ibu, bukan di saya. Karena saya menjelaskan hukum agama. Benar juga. Tapi yang bisa menjawab itu suami kan? Benar juga. Ya, misalnya, juga. Ya, apakah dia akan tinggalkan? Kan dia yang harus jawab. Iya, Bu. Apakah dia, apakah dia lebih cinta? Ya dia harus jawab. Iya, benar. Apakah dia akan curang nafkah, uang? Dia harus jawab. Dia yang jawab, bukan saya. Iya. Nanti kalau ibu nggak keberatan, panggil suaminya, kita ngobrol bertiga. Supaya kita dengar sama-sama apa yang dijawab oleh suami ibu. Nanti dari situ saya bisa tengahi. Tapi sebelum suami ibu datang, saya mau tanya dulu. Kalau seandainya jawaban suami ibu begini, enggak kok, saya enggak akan lebih cinta dengan yang baru.